Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Semua Pasti Berlalu. Dari kacamata dunia yang namanya teraniaya, difitnah, diperlakukan tidak adil, merupakan suatu kemalangan. Tetapi sebenarnya jika kita bisa melihat dari kacamata kekekalan, keadaan seperti itu justru kondusif, menguntungkan. Sebab bisa membuat orang yang mengalami menjadi putus asa atau patah hati dengan dunia. Kalau sudah begitu, biasanya mereka mulai memikirkan kekekalan. Dan kita harus tahu bahwa kita diciptakan bukan untuk kehidupan sementara, melainkan untuk kehidupan kekal. Itulah sebabnya kita mestinya bisa mengambil hikmah dari keadaan hidup ini guna memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi, lalu mengarahkan hidup kita dengan sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan. Saudara, Allah itu baik. Dia ingin keadaan kita baik-baik, tetapi tentu harus baik dari sudut pandang Tuhan, bukan dari pandangan kita. Maka kita harus mendengar suara Tuhan yang murni, supaya kita menjadi cerdas secara rohani. Sekalipun kita tidak berpendidikan tinggi, tetapi kalau kita mencari Tuhan setiap hari, kita akan memiliki pikiran ilahi. Jadi, saudara, jangan kita hanyut dalam penderitaan, lalu kita menjadi orang yang memanjakan perasaan kita, sehingga menjadi gampang tersinggung, lebih mudah menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, atau bahkan menyalahkan Tuhan. Memang, kita bisa menderita karena orang lain, tetapi kita tidak perlu menuntut pembalasan. Kita tidak perlu membalas. Kita serahkan pembalasan ke dalam tangan Tuhan. Roma 12 ayat 19. Jangan berpikir agar mereka celaka. Itu bukan urusan kita. Itu urusan mereka dengan Tuhan secara pribadi. Urusan kita dengan Tuhan adalah bagaimana bisa memiliki hati yang bersih, tanpa dendam, tanpa kebencian, juga memiliki kemurnian pikiran dan perasaan Kristus. Matius 24 ayat 35 menuliskan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Artinya semua akan berlalu, semua akan berakhir, termasuk semua penderitaan dan masalah kita. Percayalah, tidak mungkin Tuhan tidak menolong kita. Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa,
Tuhan yang pasti memberikan jalan keluar. Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan dan tidak akan mengecewakan kita. Kalau kita jujur mengingat masa lalu, kita bisa melihat bagaimana Tuhan melewatkan kita dari kesulitan-kesulitan. Itu bukan hanya dahsyat, saudara, melainkan dahsyat sekali. Bagaimana Tuhan memberikan jalan keluar dari pergumulan-pergumulan yang sulit, yang kita sendiri berpikir bahwa kita akan hancur. Namun, kita melihat bagaimana kasih Tuhan itu menolong kita dari keadaan yang betul-betul terpuruk. Lalu Tuhan mengangkat kita. Jadi, kalau hari ini kita ada sebagaimana ada, semua karena kemurahan Tuhan. Tidak ada sesuatu dalam diri kita yang dapat kita banggakan. Tidak ada. Tidak ada sesuatu yang membuat kita bisa menepuk dada dan berkata, "Aku hebat. Semua karena aku." Tidak ada. Ingat, hanya Tuhan yang menolong kita dari segala persoalan hidup. Oleh sebab itu, mari sekarang kita mengarahkan hidup kita untuk berlindung kepada Tuhan. Jangan membiarkan diri kita tenggelam dalam penderitaan. Tetapi mari kita berlindung kepada Tuhan. Minta hikmat dan marifat dari Tuhan atas apa yang harus kita lakukan, dan agar kita bisa mengerti apa maksud Tuhan di balik semua masalah tersebut. Saudara, banyak orang nantinya akan menyesal ketika suatu saat sadar bahwa ternyata tahun-tahun panjang yang telah dilaluinya adalah jalan hidup tanpa tujuan. Saudara, tujuan hidup kita itu harus Tuhan. Tuhan saja, tidak ada yang lain. Kita bersyukur memiliki Tuhan yang hidup, Allah yang hidup. Dia akan melindungi dan menyertai kita. Allah yang baik, dan Dia ingin keadaan kita baik-baik. Jadi, kalau sekarang kita merasa keadaan kita tidak baik-baik, itu salah. Itu salah, karena itu adalah keadaan baik yang Tuhan izinkan demi kekekalan kita. Kiranya Tuhan membuka mata pengertian kita untuk bisa memahami apa yang terbaik, apa yang terutama yang Allah bisa berikan kepada kita saat ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.